Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Surat ke-69 diberi nama Al-Haqqah. Akar katanya adalah hak. Karena itu Al-Haqqah ini juga diberi makna Al-Qiyamah atau As-Sa'ah. Dua istilah antara as-sa'ah dengan al-qiyamah secara bahasa memiliki makna yang berbeda. As-sa'ah itu kehancuran, al-qiyamah itu penegakan. Tentu berbeda, mana yang lebih dahulu? Pasti as-sa'ah dulu. Karena itu Allah menyebut inna zalzalatas sa'ah. Tidak ada zalzalatal qiyamah. Kenapa? Suatu hal yang sangat-sangat menakutkan adalah sa'ah. Lebih menakutkan lagi al-qiyamah. Insya Allah kalau menurut beberapa penjelasan, hanya Allah yang lebih tahu, bahwa menjelang terjadinya kehancuran alam semesta, Allah akan menyelamatkan dahulu manusia mukmin. Jadi semua manusia yang memiliki iman akan dipanggil lebih dahulu oleh Allah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada mereka. Baru kemudian Allah akan menyisakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk menghadapi sa'ah ini. Tidak mungkin kita bisa membayangkan bagaimana sebuah kehancuran alam semesta terjadi. Gempa bumi saja sudah membuat orang panik. Longsor pun membuat orang panik. Tsunami juga membuat orang panik. Bagaimana sa'ah? Bukan saja panik, tetapi kata Allah, wa taran nasa sukaro wa mahum sukaro. Engkau bisa melihat, mana mungkin kita mau melihat.
Tapi kata Allah, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau bisa melihat, kalau bisa melihat, pada saat terjadinya gejala-gejala kehancuran, ini baru gejalanya. Tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlah. Manusia bagaikan dilanda mabuk berat. Kalau mabuk berat itu sudah tidak tahu apa-apa, tidak sadar apa-apa, tapi masih hidup. Sedangkan kata Allah, tadhalu kullu murdi'ah, yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Ini bisa bermakna ganda. Mengandung yang dilahirkan dari pernikahan itu adalah nikmat. Tapi mengandung di luar pernikahan, Masya Allah. Karena itu bisa dua makna ini, imma dahulu atau imma nanti. Orang yang bunting, orang yang hamil akan menggugurkan kandungannya, atau malah karena pernikahan, karena kandungannya di luar nikah, banyak orang yang menggugurkan. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlah. Orang yang menyusui atau ibu-ibu yang menyusui melepaskan susuannya. Dan ini pun sekarang sudah terjadi. Ibu-ibu enggan menyusui. Naon sebabna? Sieun rayun, ari geus rayun aya alaeun. Nah, sehingga karena menjaga ini seolah-olah ini lebih penting daripada kasih sayang kepada bayi. Artinya apa? Rasa sayang ibu kepada anak sudah nurun. Ini baru gejala. Bagaimana kalau kejadiannya? Masya Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur. Bila terjadi peristiwa itu, dan itu tidak mungkin bisa didustakan, ada yang terpuruk, ada yang terangkat. Nah, oleh karena itu dua istilah antara as-sa'ah dengan al-qari'ah ini walaupun berbeda tapi ada kaitan. Tidak ada penjelasan berapa lama sa'ah itu terjadi. Walaupun kata Al-Quran hanya 2 kali tiupan. Fa idza nufikha fis-suri, ketika tiupan pertama disampaikan atau dilakukan oleh malaikat Israfil, itulah kehancuran alam. Bayangkan alam yang demikian besar hancur oleh satu tiupan. Ini kira-kira tiupan apa ini? Sedemikian hebat, sedemikian dahsyat, di luar dugaan, membuat orang panik. Jadi hanya 2 kali tiupan kata Allah. Tiupan pertama menghancurkan alam, merobohkan segala sesuatu yang berdiri. Bangunan-bangunan megah tidak bisa bertahan karena ini skalanya sudah skala luar biasa. Kalau skala Richter saja maksimal 9 itu sudah luar biasa itu. Ini barangkali beberapa kali 9.
Masya Allah. Tidak bisa kita bayangkan. Terjadinya sa'ah ini walaupun hanya satu kali tiupan, seluruh manusia mati. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan merasakan sakitnya sa'ah. Kemudian tiupan yang kedua kata Allah, wa nufikha fis-suri, sama. Fa idzahum qiyamun yanzuru. Manusia bangkit udang. Bahkan mereka berkata, ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Saking kagetnya orang-orang sedang tidur lelap. Yang tidur kan cuma tulang. Ya. Secara logika sulit diterima. Ini yang ditolak oleh orang-orang kafir. Mana mungkin sudah menjadi tulang belulang yang berserakan, bahkan yang dibakar, yang dilemparkan di sungai-sungai, atau yang dikremasi. Mana mungkin bisa disatukan? Jawab Allah, kalau aku mampu mencipta dari tidak ada menjadi ada, apalagi mengadakan yang sudah ada. Awalaysa alladzi khalaqal arda was samawati biqadirin ala ay yakhluqa mithlahu. Jadi ketika tiupan yang kedua ini terjadi, faidahum qiyamun yanzurun. Semua manusia bangun. Ini lebih menakutkan. Bagi siapapun menakutkan. Bahkan bagi seluruh Rasul. Ketika orang-orang umat Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ibrahim untuk ditolong, kata Nabi Ibrahim, aku pun ingin menyelamatkan diriku. Jadi tidak ada ketentuan berapa lama itu kebangkitan, berapa lama itu perhitungan. Apakah panitia seleksinya banyak? Wallahu a'lam. Miliaran manusia tidak akan ada satupun yang luput dari perhitungan. Miliaran. Bukan 1-2 orang. Semua manusia akan dihisab. Siapa yang paling dihisab? Manusia mukmin. Kata Allah yang musyrik, yang kafir, yang nggak dialungkan nama atau kudu dihitung. La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim. Ditinggali henteu ku Allah. Diajak ngobrol henteu. Kok mau dibersihkan mah? Tapi manusia mukmin satu demi satu menghadap. Bahkan orang mukmin yang akan mengalami hisab pun saking takutnya Nabi ketika menghadapi kematian, itulah hisab. Sehingga Nabi bertanya kepada para sahabat, hal ballaghtu? Apakah aku sudah melaksanakan tugas? Para sahabat menjawab, ballaghtu. Kenapa bertanya? Sekelas Rasul saja masih bertanya. Apa aku sudah melaksanakan tugas menyampaikan perintah Allah? Kata para sahabat, balaghta, engkau sudah. Karena apa? Akan menghadapi hisab. Akan menghadapi perhitungan, akan menghadapi pertanyaan. Tidak ada kesempatan untuk berbohong. Kesalahan yang terbuka
dihitung, apalagi yang tertutup pun juga dihitung. Boleh jadi kita menutupi aib, menutupi kesalahan, menutupi dosa sekarang bisa. Tapi nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Arek minteran Allah, mau bisa. Arek ngabohong ke Allah, mau cek Allah. Lain sian ngomong, sungut sian ngomong, ditutup ku aing gelem. Nakhtim wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara. Inilah sebuah syair yang pernah diminta oleh seorang musisi muslim mu'alaf yang bernama Krisye. Dia pernah meminta kepada Taufik Ismail, tolong dibuatkan satu syair yang itu membuat kita sadar. Taufik Ismail sebagai seorang budayawan merenung, dia bersemedi, akhirnya dia membaca ayat al-yauma nakhtimu. Apa yang terjadi kemudian? Saat tangan yang berbicara. Itu lagunya. Jadi ketika tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi, kita mau mengelak? Nggak ada itu. Jadi semua akan menghadapi perhitungan, dan itulah hari Khofidotur. Khofidoh itu terpuruk. Wahfid janahaka minad dzulli. Rendahkan di hadapan orang, rendahkan dirimu, rendahkan badanmu, rendahkan kesopananmu di hadapan orang. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani. Ini pun kalimatnya sama, khofidoh. Jadi yang terpuruk itu siapa? Bisa siapa saja. Bisa yang mengaku mukmin juga terpuruk, apalagi yang kafir. Orang yang kafir, orang yang musyrik, yang tidak akan ditanya oleh Allah, digabung itu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Mereka berjamaah di dunia, orang munafik, orang kafir berjamaah mengintimidasi umat Islam. Jamaah mereka akan tetap kokoh sampai kiamat. Tapi jamaah mereka bukan di surga. Di mana? Jahan? Ya. Jadi sudah, malah terhadap Firaun kata Allah khusus, secara khusus bakat tingku amek. Padahal amarah Allah itu lebih kecil daripada rahmat Allah. Tapi terhadap Firaun, masukkan dia ke dalam neraka, ada perintah khusus. Untuk boleh jadi ada juga perintah khusus untuk turunan-turunan Khafidah atau terpuruk ini digambarkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Digiring, bukan dikawal, digiring. Bahasanya pun siqo. Digiring itu dipaksa, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ayo jalan.
Bayangkan berapa kilometer itu barisan orang-orang kafir, barisan-barisan orang yang melakukan dosa. Karena ketika orang melakukan dosa, kafirlah dia. Ada kafir, ada iman, ada kafir, ada iman. Ketika Allah menggiring mereka ila jahannam, zumaro. Zumaro itu jamak dari zumratun. Sebuah hadis mengatakan awwalu zumratin tadkhulul jannah. Rombongan pertama yang akan masuk surga, wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Wajah mereka bagaikan bulan purnama. Ari bulan bodas hideung. Bodas lain. Hideung? Komo? Bulan itu disebut cantik, disebut ganteng. Hari bulan laki apa? Tapi ketika bulan purnama, Masya Allah, langit cerah, bulan purnama tidak ada keindahan yang melebihi itu. Nah, kata Allah, kata Nabi, wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Walladzina yalunahum ka'asyaddi kaukabin durrin fis sama'i idha'ah. Rombongan berikutnya bagaikan bintang gemintang yang memiliki sinar terang. Seterangnya sinar bintang tidak mungkin mengalahkan bulan. Jadi wayah nah tukang naon ya? Tukang bulan. Bulan heula heula. Nah, sedangkan yang akan masuk neraka kata Allah, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Digiring dalam keadaan gimana? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan muratan ghurlan. Digiring dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa sehelai pakaian, wajah-wajah mereka hitam, keringat mereka deras. Saking apanya? Saking panas. Panas di atas panas. Di bawah pun sudah panas, di atas apa? Rombongan ini akan masuk dalam satu tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Ila jahannama zumaro. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kapan pintu itu dibuka? Nanti. Disuruh berjalan dulu sambil digiring oleh malaikat. Entah berapa tahun itu. Miliaran manusia digiring menuju neraka. Kira-kira mau dibariskan tapi ke mana tak? Apa cukup Merak sampai Banyuwangi? Belum tentu cukup. Bayangkan barisan-barisan yang dalam keadaan kucel dalam qatara 'alaiha wabaroh. Kucel berdebu, hitam, keringatnya bau. Setelah mereka berada di depan pintu neraka, futihat abwabuha, baru pintunya dibuka. Jadi setelah melewati siksa untuk menghadapi
Siksa juga. Yang lebih hebat, lebih kejam, lebih sakit. Ini Masya Allah. Cuma kadang-kadang manusia berpikir, alah dan neraka mah kos hanut kuku. Nah, panas neraka? Panas tuh? Ada yang jawab panas dan can ngasaan. Arek tengah jawab panas, baca Quran panas. Jadi kalau demikian khafidah itu adalah mereka yang atas keputusan Allah, atas kepastian maliki yaumiddin, bukan dendam Allah. Allah tidak pernah mendendam. Tapi karena Allah sudah menyatakan bahwa ini lo jalan, inna hadainahu sabil, imma syakirau wa imma kafur. Bagi yang kafur itu futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, lain rasul unggul, rusul. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Para rasulku mengingatkan akan adanya hari ini. Inilah hari perhitungan, hari pembalasan. Bayangkan itu enggak dihitung barangkali itu. Sudah, kamu masuk saja ke mana? Ila jahannam. Apa yang dikatakan oleh malaikat penjaga neraka? Itu tadi. Jawabannya, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin.